Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak sayangi, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di kelas 1 dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yo Nak Bambang, pimpin doanya. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Ketua Kelas. Semoga setelah kita berdoa, kita belajarnya menjadi lebih lancar, tidak ada gangguan dari apa anak-anak yang biasa ganggu kalau kita nggak berdoa. Ayo, apa yang biasa ganggu? Kalau kita nggak berdoa, maka setan akan ikut belajar. Tapi ikut belajarnya bukan belajar, tapi nggak gangguin. Jadi anak-anak, Bapak membawa sesuatu. Oh iya, sebelum kita belajar, kita absen dulu coba. Angkat semua nggak ini anak-anak? Satu nggak berangkat. Kayaknya ada yang nggak berangkat. Siapa yang nggak berangkat ya? Pak Tamimi. Tamimi Pak Pak Guru. Tamimi ya, sakit ya? Iya, Pak. Iya, Tamimi ini sering sakit ini, nggak tahu kenapa. Makannya kurang bergizi ya? Tapi Baik anak-anak. tadi main, Pak, di depan. Oh, jangan-jangan memang males ini anaknya. Anak, kita hari ini akan belajar tentang mengenal rukun iman. Ada yang tahu nggak apa arti iman? Ayo. Saya Pak Percaya Guru. Pak Guru. Percaya Pak Ayo Guru. iman. Percaya Pak Guru. Percaya. Oke, baik anak-anak. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6, Pak Guru. 6. Baik, Pak Guru membawa sesuatu. Coba anak-anak tahu nggak ini apa? Ayo, tebak. Ini apa coba anak-anak? Kelihatan nggak ya? Nah, Boneka. Pak Guru. boneka. Boneka ada yang buat nggak, anak? Apa muncul dengan sendirinya? Ada yang Ada Pak Guru. Siapa yang buat? manusia, Pak. Manusia Pak Guru. Boneka ada yang buat, yaitu manusia. Nah, kalau manusia itu ada yang buat nggak ya? Ada. Ada Pak Ada. Berarti Guru. manusia itu ada yang menciptakan atau ada yang membuat. Itu bagian dari siapa yang membuat manusia? Apakah manusia sendiri? Allah Subhanahu wa ta'ala. ya. Baik anak-anak, lanjut. Oh iya, kita belum berdoa. Udah, sudah ya, Pak. Sudah Pak Oke. Guru. Udah, Pak. Kita lihat gambar yang ada di depan anak. Ada gambar apa? Gambar pemandangan, Pak. Gambar anak-anak sedang Bermain. di pantai. Coba ada yang bermain, ada yang dorong perahu. Itu ada yang mencari ikan, Pak. kapal. Oke. Selanjutnya, nah anak-anak coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Itu ada gambar apa? Hewan, Hewan, ada harimau, ada berapa. Nah, semua itu seperti yang tadi Bapak katakan pertama tentang manusia, bahwasanya hewan juga ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian percaya enggak kalau hewan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Percaya Pak Guru. Nah, bagian dari ketika kita percaya itu arti dari Iman. iman. Iman itu artinya percaya. Ada yang tahu enggak rukun iman itu ada berapa? Yuk. Ada 6 Kalau Pak rukun Guru. Islam kan ada Ada 5. Kalau rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada iman kepada Allah. Ketika kita percaya akan adanya Allah, itu akan membuat kita menjadi lebih apa? Lebih waspada, lebih berhati-hati dalam
berbuat sesuatu karena ada Allah yang menciptakan manusia, ada Allah yang menciptakan alam ini. Dan semua yang ada di dunia ini adalah Allah yang menciptakan. Kemudian iman yang kedua, ayo iman kepada siapa? Iman kepada siapa? Ada malaikat Allah. Malaikat Allah ada berapa anak-anak? Ada 10. Ada banyak, Pak. Ada banyak, Pak. Ada banyak, Pak Guru. Tapi namanya itu ada 10, Pak Guru. 10. Siapa saja yang pertama? 10. Malaikat Yang pertama siapa nama? Jibril. Terus Saya takut sama malaikat Israel, Pak. Mikail, Pak Jibril, Guru. Mikail, Israfil. Israfil, Nakir, Nakir, Atib, Malik, Ridwan. Ridwan Malik. Masya Allah, pinter-pinter anak kelas 1 ini. Pak, Baik anak-anak, setelah kita tahu nama-nama malaikat, bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan ada yang mencatat. Segala sesuatu yang kita kerjakan ada yang mencatat, yaitu para malaikat. Kita lanjut iman yang ketiga. Yuk, iman ada siapa? Kitab-kitab Allah, Iman Pak. kepada Kitab-kitab Kepada Allah. kitab-kitab Allah, Pak. kitab dulu apa Rasul dulu? Kitab dulu, Pak. Kitab-kitab Allah dulu, Pak. Kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah ada berapa anak-anak yang harus kita ketahui? 4, Pak Guru. Ada Ada 4, Pak. apa yang pertama? Zabur. Zabur, Taurat. Injil, Al-Quran. Nah, sebagai muslim yang harus kita pedomani apa coba? Al-Quran. Al-Quran. Kenapa Al-Quran anak-anak? Ayo, ada yang tahu? kitab yang terakhir, Pak. Karena kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman yang keempat. Iman Iman kepada kepada Rasul Allah, Pak. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jumlahnya ada berapa anak-anak? Jumlahnya ada banyak, Pak. Ada banyak, namun yang wajib kita ketahui ada 25. Dan Nabi kita yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang wajib kita ikuti sunah-sunahnya dari bangun tidur sampai kembali. Contohnya bangun tidur kita berbaca doa. Mau makan baca doa. Dari bagian kita mengimani adanya Rasul-Rasul Allah. Kita melaksanakan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, lanjut rukun iman yang ke-6. Ke-6 apa ke-5? Kelima, Pak Guru. Iman kepada siapa anak-anak? Hari Iman kepada hari kiamat. Kiamat itu apa? Ada yang tahu enggak? Pernah lihat film enggak tentang kiamat coba? Pernah, Pak Guru. Kiamat itu menyenangkan apa menyeramkan? Mengerikan, Pak. Serem, Pak Guru. Menyeramkan karena kiamat itu adalah tanda berakhirnya dunia. Tapi kiamat ada 2. Kiamat kubro dan kiamat Subro. kubro. Kiamat kecil dan kiamat Besar, Pak Guru. Oke, yang terakhir anak-anak, iman kepada qadar dan Qadar, Pak kepada takdir Allah. atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Anak-anak yang Bapak sayangi, baik itu tadi rukun iman yang ada 6. Satu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Kita harus mengimani semua yang ada, iman kepada Allah. Hanya adalah ketika kita iman kepada Allah, kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Ketika kita iman kepada malaikat, berarti kita juga harus waspada terhadap perbuatan kita. Kita harus percaya bahwa rezeki itu ada yang mengatur, kemudian ketika kita berbuat itu ada yang mencatat, sehingga kita harus senantiasa berbuat baik. Baik anak-anak, yang ketiga iman kepada kitab Allah. Kita tahu kitab Allah ada 4, tapi yang wajib kita imani yaitu yang wajib kita laksanakan yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran itu kita pelajari. Mungkin anak-anak sekarang masih Iqra ya, masih Iqra 1, jadi belum bisa baca Al-Quran. Maka anak-anak harus rajin belajar supaya bisa membaca Al-Quran. Setelah bisa membaca Al-Quran, anak-anak harus mempelajari isi kandungannya. Jadi anak-anak bukan hanya bisa membaca, tapi harus tahu isi dari Al-Quran. Pak Sukardi, 3 menit lagi. Baik Pak. Yang keempat, iman kepada Rasul. Rasul Allah itu ada banyak anak-anak, ada ribuan. Tapi yang harus kita tahu namanya ada 25. Yang pertama Nabi Adam. Adam itu siapa anak-anak? Ada yang tahu? Pertama, Pak. Nabi yang pertama diciptakan itu. Nabi yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi yang wajib kita ikuti perintahnya, wajib kita ikuti sunnah-sunnahnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, iman kepada hari kiamat. Bagaimana cara kita beriman dengan hari kiamat, anak-anak? Yang pertama, kita harus senantiasa berbuat baik karena hidup kita tidak hanya di dunia, tapi ada hari akhirat. Jadi kita harus berbuat baik sesuai dengan tuntunan agama. Agama kita apa, anak-anak? Sama Islam, Pak. Ya, baik. Yang terakhir kepada takdir Allah. Takdir Allah itu terkait dengan apa, anak-anak? Kita lahir di Indonesia, ada yang takdirkan lahir di Jepang, ada yang ditakdirkan jadi perang, ada yang lagi kita harus mensyukuri takdir Allah. Tidak boleh ada yang lahir di Kaliwungu, ada yang lahir di Amerika gitu kan. Kita tidak boleh menyesali, oh saya dilahirkan di Kaliwungu, nggak boleh. Saya lahir di Timur-Timur, Pak Guru. Nah, kan itu kita tidak boleh menyesal atau tidak boleh kecewa di mana kita dilahirkan. Contohnya, oh saya kok kesel banget sih, saya lahir dalam keadaan kaya gitu, nggak boleh. Ya anak-anak ya. Baik anak-anak, yang terakhir. Iya Pak. Akan bagi kelompok. Nah, supaya anak-anak nantinya akan lebih hafal dengan rukun iman. Nah, nanti kita kan ada 20 anak tuh. Nah, nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, yang tidak kebagian kelompok ada 4 orang. Ada 2 orang. Dan nanti 2 orang itu yang menilai kelompoknya udah benar belum. Jadi nanti kalau Bapak sebutin iman yang ketiga, maka yang pegang rukun iman ketiga maju ke depan gitu ya. Nanti Bapak bagian kartu ada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Bapak bagikan satu-satu, nanti yang Bapak sebutkan maju ke depan. Contoh nanti iman kedua, berarti yang mendapat punya pegang iman kedua maju ke depan. Coba Bapak tes. Iman yang keempat. Yo, siapa maju? Oke, pinter. Iman yang ketiga. Oke, pinter ya. JJ salah tuh. Iman kedua kok maju. Maaf Pak Guru, maaf. Ya, ingat-ingat. Baik anak-anak, kita sudah selesai di pembelajaran.
Semoga dengan kita mengenal iman kepada Allah, kita akan menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang beriman dan bertakwa, sehingga menjadi kebanggaan orang tua. Ya anak-anak, sekarang kita berdoa untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Selesai Bapak. Saya anak-anak, Bapak cukup sekian dari Bapak. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Terima Bu kasih. Suyat.